Negara ini dibangun dengan kekuatan pikiran, lewat diskursus cerdas dan bernas para pendiri bangsa. Bukan dengan sekedar retorika yang hanya pamerkan citra. Demokrasi dipraktikkan layaknya sebuah teater monolog. Ide cerita ditulis dan diperankan oleh seorang, namun didialogkan dalam kebisuan. Inilah realitas sosial politik kita saat ini. Ada pentas yang dimainkan sepihak. Ada aktor yang mencetuskan eksklusivitas pikirannya dalam klaim-klaim parsial. Saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI. Ada kehendak yang mendominasi sehingga merasa paling berhak membubarkan organisasi. Merasa paling berhak menutup ruang-ruang diskusi. Bahkan merasa paling berhak mempersekusi jalan dakwah orang lain hanya atas dasar prasangka. Lalu, apa yang tersisa? Suara. Suara untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Maka suara jangan dibungkam. Diskursus jangan dimatikan. Karena pengumuman hak-hak bersuara hanya akan mempercepat kehadirnya kekuasaan diktator. Situasi ini sangat mengecewakan bagi siapapun yang mendambakan demokrasi tumbuh subur di tanah air. Bukannya demokrasi yang tumbuh subur, namun berita bohong yang tumbuh subur. Mungkin saatnya kita bersikap seperti Hatta yang membiarkan penguasa mengalami sendiri demokrasi buatannya. Sekalipun itu buruk untuk dinikmati, tapi jangan pernah berhenti bersuara untuk terus menjaga negeri ini dari segala upaya yang meramuskan pikiran, dari segala kehendak yang tak ingin dibatasi, demi merawat warna-warni tenun kebangsaan. Lantas, bagaimanakah pendapat masyarakat di negeri ini? Demokrasi adalah di mana sebuah pemerintahan itu memberikan hak kepada warganya untuk mengungkapkan atau membicarakan apa yang mereka inginkan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya itu dipegang oleh rakyat. Di lingkungan sekitar saya untuk penerapan demokrasi sudah cukup diterapkan. Contohnya yaitu dengan pemilihan ketua RT yang diambil atau dipungut dari pemungutan suara para masyarakat sekitar. Saya demokrasi sekarang kurang maksimal. Pelaksanaan demokrasi di sekitar saya terasa sudah cukup baik karena suara-suara rakyat itu sudah didengar melalui kegiatan pemilu. Harapan untuk demokrasi di Indonesia, semoga kedepannya demokrasi di Indonesia semakin lebih baik lagi dan Indonesia semakin terbuka dengan adanya freedom of speech atau warganya boleh mengungkapkan hal apapun itu. Baiknya pemerintah lebih memaksimalkan demokrasi. Oke, makanya semoga demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik lagi pastinya. Demokrasiku Indonesia. Demokrasiku Indonesia. Demokrasi bukan ajang menggapai ambisi, apalagi tentang gengsi. Demokrasi adalah sebuah kompetisi yang harus memiliki harga diri, guna mendapatkan solusi. Tapi belakangan ini demokrasi seperti tak bermakna. Hanya segelintir orang yang menganggapnya penting dan ada. Demokrasi hanya dijadikan sebagai lomba demi sebuah harta dan tahta. Entah sampai kapan negeri ini bisu. Para petinggi mudah mengapai sesuatu sedangkan rakyat hanya bisa mengadu. Suara rakyat harus didengar dan tak payah dikritisi para petinggi. Lalu, apa fungsinya demokrasi? Nyatanya, rakyat masih belum teruji. Kesejahteraannya tak pasti. Semoga demokrasi lekas sembuh. Kembali berpegang teguh kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 dan terlaksananya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.